teman-teman, kembali lagi di podcast Open Your Mind. Hari ini aku bakalan ajak kalian semua untuk sharing bersama nih tentang berteman dan cinta. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih. Ada salah satu teman aku yang ikut bergabung pada hari ini, yaitu Kak Sasa. Halo Kak Sasa, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Jeremy, kabar baik nih. Kalau kamu gimana kabarnya? Baik atau lagi mumet garapan kuliah nih? Wah, baik banget Kak Sasa. Nah, Kak Sasa tahu nggak hari ini aku mau ngajak Kak Sasa bincang-bincang apa? Nah, hari ini aku tuh mau ngajak Kak Sasa dan teman-teman yang ada di rumah untuk berbicara tentang berteman dan cinta nih. Nah, langsung aja aku masuk ya Kak ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Sasa nih, arti teman buat Kak Sasa itu seperti apa sih? Bisa nih Kak diceritain sama teman-teman yang ada di rumah. Widih, asik banget nih bahasanya. Teman dan cinta. Gila, gila, gila. Kas remaja banget sih. Kalau menurutku nih ya, teman itu adalah orang yang eh apa ya, partner kita buat ngelakuin berbagai hal kayak makan, brainstorming dan lain-lain. Terus juga kadang selalu ada buat kita saat kita butuh gitu sih singkatnya. Oke Kak Sasa. Nah sekarang aku mau balik tanya lagi nih sama Kak Sasa. Kalau dari Kak Sasa sendiri, menurut Kak Sasa itu teman yang baik itu seperti apa sih Kak? Mungkin kakak bisa sedikit sharing nih tentang pertemanannya kakak, tentang lingkungannya kakak, buat teman-teman yang ada di rumah. Silakan Kak. Kalau menurutku nih ya, beberapa ciri teman yang baik itu kayak mereka suka berkata jujur, terus penyabar, terus juga pemaaf. Nah, kebetulan circle aku, teman-teman aku tuh mereka suportif, suka apa ngasih saran, suka ngasih semangat. Terus misal pasti adalah satu dua selek atau permasalahan, tapi pastinya cepat selesai karena mereka itu pemaaf terus juga sabar gitu loh. Jadi kita bisa cepat buat nyelesain masalah yang ada di antara kita. Kan aku udah banyak cerita nih. Boleh sih sekali-sekali Jeremy sharing juga tentang pertemanannya. Monggo silahkan. Mungkin kalau dari aku sendiri nih ya Kak Sasa, pengalaman yang paling memorable banget nih buat aku sama teman-teman aku mungkin di saat kita bisa meluangkan waktu bersama, berkumpul bersama, dan bercerita bersama. Di situ tuh kita bisa saling menguatkan, saling memotivasi, saling support satu sama lainnya, Kak. Nah, selain itu, dari situ tuh kita juga bisa belajar loh Kak sebenarnya dari pengalaman teman-teman kita, dari cerita-cerita mereka. Jadi kalau seandainya kita mengalami hal yang sama, kita tuh bisa tahu nih gimana sih cara nanganinya, gimana sih cara mengatasi dari permasalahan yang kita alami. Kayak gitu Kak. Nah mungkin aku sedikit ingin menambahkan nih ya teman-teman. Sebenarnya teman yang baik tuh yang seperti apa sih? Nah, jadi teman yang baik itu sebenarnya ada tiga nih. Yang pertama adalah mereka yang selalu menghargai kamu. Yang kedua adalah mereka yang selalu memaafkan setiap kesalahan yang telah kamu perbuat. Yang terakhir adalah mereka yang selalu berkata jujur di depan kamu. Nah, jadi itu adalah tiga kriteria teman yang baik nih, teman-teman. Kalau dilihat-lihat kamu tuh tipe pendengar ya Jer. Pendengar yang ikhlas loh ya, jangan fake friend. Oke Kak, jadi kalau menurut aku ya dibilang pendengar yang baik pun kayaknya belum 100% sih Kak. Karena terkadang itu aku masih suka ngeluh nih. Kalau ada teman yang cerita ke aku atau curhat ke aku, terkadang aku hanya merasa kayak apa mereka tuh cuman manfaatin aku buat cerita ya. Tapi ya kebelakangan ini ya aku mulai untuk belajar untuk menghargai mereka, mendengarkan cerita mereka. Karena apa ya?
bisa dibilang itu kalau kita menjadi pendengar yang baik, itu kita sebenarnya juga mendapatkan keuntungan loh Kak. Misalnya ya kayak kita itu bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, kita bisa mengantisipasi kalau misalkan masalah tersebut terjadi pada diri kita di kemudian hari. Nah, selain itu mungkin juga kita itu bisa saling menguatkan, saling support satu sama lain, dan itu bisa sangat membantu teman kita. Kita bisa menguatkan mental mereka mungkin jika mental mereka sudah mulai merasa aku nggak kuat gini terus. Nah, kita bisa menguatkan mereka nih Kak. Nah, mungkin istilahnya kayak simbiosis mutualisme lah Kak. Nah, Kak Sasa, tadi nih aku sempat dengar nih, Kak Sasa sempat menyinggol istilah fake friend nih. Nah, ini kan banyak banget nih ya isu-isu ini di kalangan remaja dan anak-anak. Kalau menurut Kak Sasa sendiri nih, fake friend itu sebenarnya seperti apa sih, Kak? Mungkin Kak Sasa pernah mengalami juga nih. Coba bisa dijelasin sedikit gak sih, Kak? Fake friend itu artinya apa dan mungkin ciri-cirinya tuh seperti apa sih? Kalau aku lihat dari Google nih ya, fake friend itu kayak semacam temen yang nggak ikhlas. Contohnya gini, kayak mereka di depan kamu kayak baik, kayak yang paling pengertian, tapi ternyata di belakang kamu dia ngomongin kejelekan kamu, ngomongin rahasia-rahasia kamu ke orang lain. Gitu sih singkatnya. Nah, untuk ciri-cirinya sih biasanya yang pertama mereka kayak suka bohong ke kamu. Kedua, gak ada timbal balik yang seimbang gitu loh, lebih berat ke mereka, dan kamunya kayak gak terlalu digagas atau diperhatiin gitu deh. Terus apa ya, masih banyak deh ciri-ciri fake friend. Pokoknya kalau kerasa gak nyaman dalam pertemanan, mungkin bisa diselidiki lebih lanjut itu fake apa enggak, itu sih. Bener banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu juga harus melihat diri kita sendiri ya teman-teman. Terkadang itu kita itu merasa tidak pernah melakukan, tapi sebenarnya kita itu melakukan. Nah, terkadang kita itu nggak kerasa nih jadi seorang fake friend, karena ya kita tuh hanya bisa ngejudge orang. Nah, ini nih yang bahaya. Kalau kita sudah ngejudge orang, terkadang kita tuh lupa kalau ternyata kita tuh juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa diingat-ingat lagi nih. Kalau sebenarnya itu semua tuh balik lagi ke diri kita. Kalau diri kita melakukan, maka orang lain tuh juga bisa melakukan loh sama kita. Tapi kalau diri kita tidak melakukan, belum tentu orang lain tuh akan melakukan hal yang sama ke kita. Jadi ya seperti yang Kak Sasa bilang tadi, semuanya tuh balik lagi ke diri sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan mengubah semuanya? Seperti itu teman-teman. Nah, bener banget nih, makanya sering-sering introspeksi biar tahu, oh, aku masih sering ngelakuin kejelekan ini nih, besok lagi dikurangin ya. Gitu. Pokoknya jangan sampai kayak peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Ya nggak, Jer? Oh iya, BTW, kamu sendiri udah pernah belum ngalamin yang namanya fake friend? Gimana dong, ceritain sini. Yes, betul banget Kak Sasa. Ada peribahasa seperti itu. Nah, buat teman-teman makanya nih, jangan sampai kita jadi seperti peribahasa tersebut ya. Mungkin kalau ngalamin secara langsung sih enggak ya Kak. Tapi terkadang itu aku sering banget bahkan mendengar omongan dari teman-teman aku, dari orang-orang di sekeliling aku. Ya istilahnya kayak kalau sekarang itu gibah lah Kak. Mereka ngomongin teman mereka di belakang orangnya itu. Nah, jadi kayak gitu sih kalau di lingkungan aku. Nah, lanjut ya Kak Sasa. Aku mau tanya nih sama Kak Sasa. Kalau dari segi pertemanan nih, Kak Sasa itu ada tipe-tipe tersendiri nggak sih? Misalnya,
aku harus punya temen yang humoris, atau temen yang bisa diajak nongkrong, atau temen yang bisa diajak curhat, atau ada nggak sih tipe-tipe tersendiri buat Kak Sasa? Kalau pribadi aku nggak ada sih, yang penting dia mau ngobrol aja sama aku. Kalau kamu, Jer? Oke Kak, mungkin kalau dari aku sendiri karena aku itu tipe orangnya itu ekstrovert dan aku tuh suka bicara dan juga humoris. Jadi kebanyakan di lingkungan aku itu orang-orang yang deket sama aku ya orang-orang yang setipe sama aku, yang seserver sama aku. Jadi mereka itu kebanyakan orang yang suka banyak bicara dan juga humoris nih Kak, seperti itu. Nah, ngomongin soal pertemanan nih, aku mau sharing. Ada beberapa ciri pertemanan yang kurang baik. Contohnya kayak kurang menghargai pertemanan itu sendiri secara fisik maupun emosional. Kemudian suka mengolok-olok teman itu, terus juga kurang peduli, sama yang terakhir nih biasanya terjadi itu mengganggu secara fisik atau mental, atau bisa disebut kayak menjurus ke bullying gitulah. Oke, bener banget nih yang disampaikan sama Kak Sasa barusan. Nah, mungkin aku sedikit menambahi ya Kak Sasa. Jadi sebenarnya pertemanan yang sehat itu ciri-cirinya apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu adalah mau mendengarkan ide dan pendapat orang lain. Yang kedua, menghabiskan waktu berkualitas dengan orang lain. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya ya kita nggak hanya nongkrong-nongkrong aja nih. Selain nongkrong-nongkrong, kita juga bisa bermanfaat satu dengan yang lainnya. Misalkan belajar bersama, kerja kelompok, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah mau bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang keempat adalah bekerja sama untuk menyelesaikan suatu persoalan problematika yang mungkin dialami oleh kita atau dialami oleh mereka nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah mendukung satu sama lain. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting nih. Lalu untuk pertemanan yang tidak sehat sendiri, apa aja sih ciri-cirinya teman-teman? Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak baik nih teman-teman. Baik secara fisik maupun secara emosional. Benar banget seperti yang dikatakan sama Kak Sasa tadi. Misalnya kita ada teman kita yang suka mukul kita, atau ada teman kita yang suka kalau marah itu cubit kita, atau apalah pokoknya semacam itu. Nah, lalu selanjutnya mengejek nama dan mengolok-olok nama orang lain. Seperti yang dikatakan Kak Sasa tadi. Nah, teman-teman pasti nggak sadar kalau teman-teman kadang itu sudah mengolok-olok teman sendiri. Misalkan menyebut nama orang tuanya dengan tidak sopan, atau memanggil nama teman kalian dengan panggilan yang lain, yang kurang sopan, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah meminta orang lain mengerjakan sesuatu. Contohnya, teman kalian meminta kalian untuk mengerjakan PR-nya atau bersih-bersih, sedangkan dirinya itu hanya bersantai-santai aja, teman-teman. Lalu yang selanjutnya nih, memukul atau menyakiti orang lain secara fisik, teman-teman. Ini udah lebih parah lagi, teman-teman. Di dalam suatu pertemanan, itu nggak ada sebenarnya yang namanya itu pukul memukul. Nah, berantem secara fisik atau secara emosional, itu sebenarnya nggak ada, teman-teman. Kalau sebagai teman yang baik, seharusnya kita tuh belajar untuk menghargai pendapat teman kita, mendengarkan cerita mereka, menampung cerita mereka. Kita mencoba untuk saling menghargai satu sama lainnya, mengerti satu sama lainnya, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah tidak menghargai orang lain, seperti yang barusan aku sampaikan ini. Nah, Kak Sasa, tadi kan Kak Sasa udah sempat nyinggung sedikit nih tentang bullying. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih, Kak. Bullying itu sebenarnya apa sih, Kak? Nah, bullying menurut KBBI dari dasar kata bully itu adalah ancaman dari pihak kuat kepada pihak yang lemah,
pelaku bully ini ada yang sendirian maupun kelompok, dan juga jenisnya tuh macam-macam banget. Oke Kak Sasa, terima kasih banget nih atas pengertian dari bullying. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas tentang jenis-jenisnya dari bullying itu sendiri. Yang pertama itu adalah verbal. Nah, verbal itu apa sih? Verbal itu ya dari ucapan kita, omongan kita. Nah, misalnya nih, misalnya aku ngatain Kak Sasa, ih jelek, ih gendut, ih pendek. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bullying jenis verbal, teman-teman. Selanjutnya adalah bullying jenis fisik. Nah, bullying yang fisik ini itu melakukan kekerasan. Seperti itu teman-teman, misalnya memukul, menjambak, atau mencubit. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada jenis sosial. Selanjutnya yang keempat ada mengancam. Yang kelima nih yang sering banget kita tahu teman-teman, yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah jenis bullying yang dilakukan melalui media internet atau melalui teknologi nih teman-teman. Contohnya di media sosial kita, misalkan ada komen-komen nih, lalu tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, ngatain kita, misalkan, ih fotonya jelek banget, ih jelek, ih item, atau apapun itu teman-teman. Nah, itu termasuk jenis bullying tipe cyberbullying. Dan yang terakhir adalah seksual nih teman-teman. Nah, Kak Sasa, aku mau tanya nih sama Kak Sasa. Aku penasaran banget. Sebenarnya dampak negatifnya dari bullying itu apa aja sih Kak Sasa? Lalu menurut Kak Sasa itu kenapa bullying itu bisa terjadi terutama di kalangan anak-anak dan juga remaja Kak Sasa? Coba bisa dijelasin nih Kak Sasa sama teman-teman di rumah. Ngomongin soal dampak negatif dari bullying itu pastinya banyak banget. Yang umumnya terjadi nih ya, yang pertama depresi, kemudian menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya rasa percaya diri dari si korban, kesedihan, dan suasana hati yang berubah-ubah, dan yang terakhir menyakiti diri sendiri. Oh iya, uh, ini nggak semua sih, tapi kebanyakan orang yang habis dibully itu punya rasa dendam, dan mungkin ada kemungkinan mereka bakal melampiaskan dendam tersebut dengan melakukan pembulian kepada orang lain. Nah, berhubungan dengan itu, kenapa sih bullying itu bisa terjadi terutama di masa remaja? Nah, yang pertama itu mereka dengan membuli itu merasa lebih hatinya lebih tenang, lebih baik. Kemudian meninggikan status sosial mereka. Jadi kayak setelah ngebully dia merasa hebat. Kemudian diterima kelompok, dan yang itu tadi sebelumnya pernah aku sebutin karena sebelumnya ada dendam pernah dibully. Untuk merasa lebih baik setelah membuli itu sebenarnya cuman tipu-tipu sih, kayak cuman perasaan yang sebenarnya nggak benar gitu. Nah, bener banget apa yang dikatain Kak Sasa itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang sedikit lebih serius nih Kak Sasa. Kita akan membahas tentang cinta. Nah, sebenarnya menurut Kak Sasa sendiri, makna cinta buat Kak Sasa itu seperti apa sih? Boleh deh Kak, cerita dikit. Kalau menurut aku cinta itu kayak apa ya, rasa yang serius tentang sayang, peduli, dan positif gitu sih. Oke Kak Sasa, mungkin aku mau nambahin sedikit ya dari perspektif aku sebagai laki-laki. Mungkin kalau arti cinta buat aku itu yang pertama itu saling melengkapi Kak. Kita sebagai pasangan pastinya harus saling melengkapi karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita tuh nggak bisa mencari pasangan yang sempurna Kak. Yang ada adalah kita melengkapi kekurangan mereka. Seperti itu Kak.
Lalu yang kedua mungkin saling mensupport, Kak. Kadang banyak sekali kita temui di kalangan remaja atau bahkan anak-anak itu ada pasangan-pasangan atau hubungan pacaran itu mereka tuh tidak saling support, Kak. Dan ujung-ujungnya ya apa? Ujung-ujungnya ya bertengkar, ujung-ujungnya putus, kayak gitu, Kak. Nah, jadi menurut aku dua hal ini sangat perlu sih, Kak, dimiliki oleh pasangan-pasangan pada zaman sekarang ini. Seperti itu, Kak. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah bincang-bincang aku sama Kak Sasa di episode podcast kita pada hari ini, yaitu tentang berteman dan cinta. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan sedih, jangan bimbang, karena minggu depan kita masih ada lagi satu episode terakhir yang akan mengisi hari teman-teman. Nah, terima kasih nih aku mau sampaikan buat Kak Sasa atas waktunya udah mau berbincang-bincang dengan aku dan teman-teman yang ada di rumah. Dan juga aku mau sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu karena ini semua sangat penting nih buat kita semua, sangat penting untuk pembelajaran bagi diri kita. See See you you di di podcast podcast selanjutnya. selanjutnya.